Dinamika Pancasila yaitu gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Contoh kasus penyimpangan pada sila pertama yaitu terjadinya bom Bali. Aksi terorisme ini yang terkenal terjadi pada tahun 2002 di Bali. Peristiwa ini membunuh sekitar ratusan orang yang merupakan warga asing yang sedang berlibur. Selanjutnya, salah satu pelanggaran dalam sila kedua ini adalah usaha pemerintah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berasal dari kalangan bawah. Contoh kasus penyimpangan sila ketiga yaitu terbentuknya organisasi Papua Merdeka yang sering disebut OPM. Organisasi ini bertujuan untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Penyimpangan kasus pada sila keempat ini adalah ketidakadilan hukum bagi pejabat dan rakyat biasa. Buktinya ketika ada yang maling sendal akan divonis 1-5 tahun penjara, sedangkan para pejabat yang sudah menelan uang hingga miliaran rupiah hanya ditahan selama 1 hingga 2 tahun saja. Dan penyimpangan yang terakhir pada sila kelima yaitu adanya perbedaan hidup di kota dan di desa, mulai dari bangunan, sosial, maupun pendidikannya. Tantangan Pancasila. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang dapat mengancam atau merusak suatu negara itu sendiri. Contoh tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama yaitu pemahaman Pancasila. Saat ini, masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Yang kedua yaitu derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Yang ketiga, masih lebarnya kesenjangan sosial saat ini. Yang keempat, semakin melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih melemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Dan yang terakhir yaitu masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat.